Selamat pagi siswi kelas 12 yang terkasih. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini, masih melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu tentang teks editorial. Kalau pertemuan sebelumnya kita membicarakan masalah fakta dan opini dalam teks editorial, hari ini kita akan bicara mengenai struktur teks dan ciri kebahasaan teks editorial. Target pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini itu ada dua. Yang pertama, nanti kalian saya harapkan mampu menganalisis struktur teks editorial dan menganalisis aspek kebahasaan atau kaidah kebahasaan teks editorial. Mungkin masih ingat dalam pertemuan sebelumnya kita tahu bahwa teks editorial itu ada fakta-faktanya dan ada opininya. Ada opini yang kritik, saran, ulasan, prediksi. Nah, nanti kita akan lihat ciri-ciri kebahasaannya seperti apa. Oke, siap? Mari kita mulai. Kita lihat struktur teks editorial. Kalau dilihat dari kategorinya, ini masuk kategori jenis teks eksposisi. Itu di kelas 10. Di kelas 10 kalian masih ingat eksposisi itu ada berapa bagian? 3 ya. Tesis, argumen-argumen, dan penegasan. Nah, struktur teks editorial ya seperti itu. Sama dengan teks eksposisi. Tesis, argumen, dan penegasan. Pengenalan isu atau tesis, pendapat atau argumen, dan penegasan. Oke ya, mari kita lihat satu persatu. Nah, pengenalan isu. Apa yang ditulis di sana? Ini bagian awal ya. Apa yang ditulis? Biasanya yang ditulis dalam pengenalan isu teks editorial itu adalah sesuatu yang berangkat dari peristiwa nyata, dari fakta. Nah, faktanya biasanya kalau dalam sebuah media massa itu sesuatu yang wah, kontroversi, atau besar. Jadi peristiwa-peristiwa besar yang biasanya diangkat menjadi isu atau materi dari teks editorial. Kita lihat contohnya. Ya, misalnya ya, tanpa ada masalah apa-apa, tanpa ada informasi apa-apa, tiba-tiba terjadi kenaikan harga LPG. Ini mungkin ini menghebohkan, ini aktual, menghebohkan, kontroversi. Nah, ini contoh pengenalan isu. Bagian berikutnya adalah argumen. Ini berisi tanggapan redaksi atau pendapat redaksi atau sikap redaksi terhadap isu tadi, terhadap peristiwa faktual tadi. Nah, ini masih ingat ada berapa kategori argumen? Ada bisa kritik, bisa penilaian, bisa prediksi, bisa harapan, bisa saran. Jadi ketika kita berpendapat itu mengkritisi, menilai, memprediksi, mengharap, saran. Ini argumen. Kita lihat contohnya ya. Kalau dugaan kita yang seperti itu benar adanya. Nah, kata kalau dugaan ini apa ini kira-kira? Penilaian, prediksi, atau harapan? Ya, saya kira bisa penilaian ya, penilaian. Nah, pada bagian pendapat atau argumen ini penulis bisa menulis beberapa paragraf
Jadi bergantung pada panjang pendeknya teks editorial yang mau dibuat. Untuk bagian pertama tadi biasanya hanya 1 paragraf. Bagian kedua ini bisa 2, 3, 4, 5 paragraf. Dipahami ya? Bisa 4, 5 paragraf. Tapi bisa juga 2 paragraf, tergantung ruangan yang bisa disiapkan untuk teks editorial. Di sejumlah media massa, surat kabar, itu rata-rata 3 atau 4 paragraf untuk bagian pendapat ini. Kita lanjutkan. Penegasan itu bisa simpulan, bisa saran, bisa rekomendasi. Biasanya ya ada semacam persuasi ya dari redaksi, memaksa ya, atau mengharapkan pembaca itu sependapat dengan redaksi. Ini penegasan. Ini ya contohnya. Selanjutnya kita akan bicara mengenai ciri kebahasaan teks editorial. Jadi ciri-ciri kebahasaan, ada sesuatu yang khusus, yang khas, yang dimiliki oleh teks editorial. Kita lihat ada apa saja. Ada kalimat retoris, kata-kata populer, kata ganti penunjuk, konjungsi kausalitas. Ini yang khusus. Kalau yang tesis, argumen, penegasan itu isinya kan umum, tetapi khusus untuk teks editorial ini ada beberapa kaidah khusus bahasa. Kita lihat satu persatu. Kalimat retoris itu kalimat yang seolah-olah bertanya, tetapi tidak perlu menjawab, tidak perlu kita jawab. Hanya kita renungkan saja. Nah, kalau kalian mungkin masih tahu, masih ingat apa yang disebut pertanyaan retoris dalam pidato-pidato biasanya. Bertanya, tetapi tidak perlu jawaban. Nah, kalimat retoris itu seperti itu. Kalimat yang seolah-olah bertanya, tetapi ya tidak perlu kita jawab. Ini misalnya, ya mungkin kita ketika mendengar kalimat ini ya, oh iya ya, kita hanya seolah-olah setuju gitu loh. Ini kalimat retoris ini, tidak perlu dijawab. Yang kedua adalah kata-kata populer. Kita lihat kata-kata populer itu apa? Kata-kata yang sedang senang dipakai, yang mudah dicerna oleh pembaca. Ini kata-kata populer ya. Jadi ya mungkin bercampur dengan bahasa-bahasa tidak baku, tetapi yang dikedepankan adalah populernya. Kita lihat. Terkaget-kaget, sosialisasi, cekatan, apresiasi. Ini kata-kata yang ya populer, artinya mudah dipahami, terkesan rileks dan sebagainya. Berikutnya adalah kata ganti penunjuk. Apa kekhususan kata ganti dalam teks editorial? Kata ganti dalam teks editorial itu menunjuk, kata ganti menunjuk ini, itu, dan sebagainya. Tetapi yang ditunjuk atau dirujuk adalah peristiwa, waktu, tempat. Jadi bukan kata ganti orang, penunjuk orang, bukan. Kita lihat contohnya.
kenaikan harga itu. Nah, itu merujuk pada kenaikan harga, menunjuk pada peristiwa. Ini kata gantinya. Rapat itulah menunjuk pada peristiwa rapat. Hal ini. Ingat ya, kata ganti penunjuknya adalah itu, itulah, ini. Itu, itulah, ini. Itu merujuk pada peristiwa kenaikan harga. Itulah merujuk pada rapat. Hal ini pada peristiwa. Itu kata ganti penunjuk. Berikutnya kita akan lihat konjungsi kausalitas. Hampir semua teks itu menggunakan konjungsi. Hampir semua. Tetapi kekhasan dari teks editorial itu konjungsinya adalah konjungsi kausalitas. Apa itu? Yang mengacu pada hubungan sebab akibat. Jadi ini kekhasannya di sana. Masih ingat kalau kita bicara mengenai teks prosedur, konjungsinya penambahan ya. Konjungsinya penambahan kronologis. Kali ini kausalitas. Karena mana ini? Sehingga ya, bukan sebagai, bukan bahwa, tapi sehingga. Baik, itu penjelasan singkat saya tentang teks editorial, khususnya bagian struktur teks dan aspek kebahasaan. Selanjutnya kita akan berdiskusi dulu sebelum praktik. Oke. Terima kasih.